Bab 164 pekerja berhenti bekerja. Hendrik tidak tahu hal yang dilakukannya benar atau salah. Mungkin saja jika hal ini diketahui keluarga Wijaya, mereka akan mengatakan bahwa dia parasit. Akan tetapi, semua ini Hendrik lakukan demi tuan muda Valentino, walau dia akan dikritik orang di belakang, dia juga tidak peduli. Apa yang telah terjadi di kota Arteria? Tanya Valentino dengan suara rendah. Karena Valentino akan menyelesaikan masalah ini, maka dia harus terlebih dahulu mengerti apa yang terjadi, baru kemudian memutuskan cara untuk menghadapinya. Hal itu terjadi karena masalah upah pekerja. Hal ini pun kemudian semakin menjadi besar, tuan muda Valentino. Sekarang mereka langsung berhenti bekerja, situasinya sangat serius. Jawab Hendrik sambil menghela napas. Apa maksudnya? Upah. Valentino sedikit bingung. Dilihat dari seluruh kota Neo, upah pekerja zona pengembangan kota Arteria pasti tertinggi. Valentino percaya terhadap itu. Valentino pernah berkata dengan Hendrik bahwa pekerja adalah orang yang paling susah. Mereka juga merupakan pondasi dari zona pengembangan. Tanpa pekerja yang menyusun satu persatu bata, dari mana datangnya gedung-gedung bertingkat. Harus diketahui, pembangunan gedung-gedung bertingkat itu dilakukan oleh pekerja tingkat dasar dengan sedikit demi sedikit. Maka dari itu, upah pekerja zona pengembangan kota Arteria yang Valentino berikan 2 kali lipat lebih banyak dari tim pembangunan lainnya, fasilitas yang disediakan juga sangat baik. Makan dan akomodasi semuanya tersedia. Namun, Valentino tidak menyangka hal ini akan bermasalah. Akhir-akhir ini aku sibuk dalam mengurus urusan grup Kingston, dan tidak pergi ke zona pengembangan kota Arteria, tapi aku dengar, di sana timbul banyak masalah. Lalu, aku bertanya dengan orang yang bertanggung jawab di sana, namun orang itu pun tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya berkata tidak ada apa-apa. Aku rasa ada sesuatu yang aneh, satu orang bisa berbohong, tapi tidak mungkin semuanya ikut berbohong. Jelas Hendrik pada Valentino. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia mengangguk-angguk kepalanya. Pekerja pasti tidak ada masalah, mereka semua adalah orang-orang yang keluar mencari nafkah untuk keluarga, bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak pikiran? Masalahnya pasti terdapat pada orang yang bertanggung jawab di sana. Kita pergi dulu ke sana untuk melihat keadaannya. Setelah Valentino selesai berkata, dia pun memejamkan matanya dan beristirahat. Hendrik menganggukkan kepalanya dan tidak berkata-kata lagi. Pada saat ini, zona pengembangan kota Arteria. Zona pengembangan kota Arteria yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Kota Arteria yang dulu adalah tanah tandus. Tidak berlebihan jika dikatakan sebagai tempat yang terbengkalai, tempat ini juga ditumbuhi banyak rumput-rumput liar. Tidak berpenghuni dan terpencil. Namun sekarang sudah berbeda. Setelah Maple Rain Real Estate membeli tanah ini, mereka pun langsung membangunnya. Banyak fasilitas modern yang memasuki zona pengembangan kota Arteria, tempat ini pun menjadi ramai. Dilihat dari atas langit, seluruh zona pengembangan kota Arteria terlihat sangat sibuk. Terlebih lagi pondasi di beberapa tempat sudah selesai dibuat, proyeknya sungguh sangat cepat. Melihat ke bawah, tampak seperti ada sebuah garis pemisah di antara kota Neo dan zona pengembangan kota Arteria. Sebelah selatan garis pemisah adalah kota Neo yang makmur. Sedangkan sebelah utara garis pemisah adalah zona pengembangan kota Arteria yang sedang memulai konstruksi. Maple Rain Real Estate terletak di depan departemen proyek zona pengembangan. Sejumlah pekerja berkumpul di sini, raut wajah mereka penuh dengan amarah. Kebanyakan dari mereka adalah orang parubaya berusia 40-an ke atas. Mereka mengenakan topi pengaman di kepala, ekspresi muka terlihat sangat marah. Bos yang tidak bermoral, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Seseorang yang berpenampilan seperti mandor berteriak keras, pekerja lainnya juga ikut berteriak keras. Suasana penuh dengan keributan. Kerumunan itu juga lebih dari ratusan orang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian kemeja putih berjalan keluar dari departemen proyek dan melihat orang-orang itu dengan mengernyitkan keningnya. Kalian tidak pergi bekerja, untuk apa berteriak di sini? Pemuda berkemeja putih itu berkata dengan tidak sabar. Kalian belum melakukan apa yang sudah kalian janjikan pada kami sebelumnya. Mengapa kami harus bekerja padamu? Teriak pria yang berkulit gelap. Benar. Kalian pun tidak bisa melakukan hal yang sudah dijanjikan. Hanya bisa omong kosong saja. Apa kalian menganggap kami orang bodoh? Pemuda berkemeja putih itu pun berkata dengan tidak sabar. Janji apa yang tidak kami lakukan? Perjanjian akan dapat makan dan tempat tinggal. Setiap hari makanan kami akan mengikuti resep dengan ketat. Setidaknya kami dapat makan daging 3 kali seminggu. Alhasil, apakah kami sudah mendapatkannya? Baik, hal ini tidak kami permasalahkan terlebih dahulu. Kami semua adalah pekerja tingkat dasar, boleh tidak menghiraukan makan dan tempat tinggal. Namun, kenapa uang hasil jerih payah kami juga tidak diberikan pada kami? Kalian bilang masa proyek sangat ketat, lalu menyuruh kami untuk lembur. Kalian tidak hanya tidak memberi kami upah lembur, masih ingin mengurangi setengah dari upah dasar kami? Sebelumnya kami sudah memastikan jumlah upahnya. Kalian bahkan tidak membayarkan setengahnya. Apa kalian sudah menepati janji kalian? Seketika banyak pekerja berteriak dengan keras. Pemuda berkemeja putih pun tidak bisa berkata apa-apa, tapi masih menjawab dengan tegas. Upah yang sudah dijanjikan pasti tidak akan kurang sepeser pun. Sekarang keuangan perusahaan sedikit bermasalah. Tunggu sampai biaya proyek sudah diturunkan, kami pasti akan membayarkan seluruh upah kalian. Kamu sudah mengatakan ini berkali-kali, kami tidak akan percaya denganmu lagi. Siapa yang rela melakukan pekerjaan yang berat ini kalau bukan untuk menghidupi keluarga? Kamu terus-menerus menunda upah kami. Di mana hati nuranimu? Kembalikan uang hasil jerih payah kami.
Pemuda berkemeja putih pun mengernyitkan keningnya semakin kuat, lalu berbalik masuk ke departemen proyek. Di dalam ruangan, di depan meja pria parubaya terdapat 4 hidangan lauk dan 1 sup, di sampingnya masih terdapat sebotol arak putih. Pria itu sedang makan dengan santai. Manajer Simon, pekerja datang mencari masalah lagi di luar. Lapor pemuda berkemeja putih. Simon Medir tidak panik setelah mendengar itu. Dia malah meminum seteguk arak dan berkata, "Pekerja keras kepala. Apa kita akan mengurangi upahnya? Aku takut hal ini akan diperbesarkan, sampai saat itu jika diketahui oleh perusahaan, mereka pasti akan datang ke sini untuk memeriksa kondisi lapangan." Pemuda berkemeja putih itu sedikit khawatir. Simon pun tercengang, raut mukanya menjadi lebih serius. "Cepat bubarkan mereka, betapa buruk pengaruhnya jika mereka berkumpul di sini. Katakan pada mereka, jika mereka berteriak lagi, maka jangan harap mereka bisa mendapatkan uang sepeser pun." Simon marah hingga menggebrak meja. "Baik." Pemuda berkemeja putih itu menjawab dan berbalik keluar lagi. Melihat pemuda berkemeja putih keluar sendirian, para pekerja pun kecewa. "Mana manajer Simon? Kamu ingin bertemu dengannya. Kemarin saat dia datang menjadi penanggung jawab, dia memberi kami banyak perjanjian. Sekarang mana orangnya?" "Semuanya diam," teriak pemuda berkemeja putih. "Aku bilang pada kalian, manajer Simon sudah bilang bahwa sebaiknya kalian bubar dan kembali bekerja. Kalau tidak, kalian jangan harap bisa mendapatkan uang sepeser pun. Kalau di antara kalian ada yang tidak setuju, silakan sampaikan. Kita akan lihat apa kalian yang lebih hebat atau Maple Rain Real Estate." Para pekerja pun semakin marah setelah mendengar ucapan dari pemuda berkemeja putih. Jelas-jelas Maple Rain Real Estate adalah penipu. Mengingat uang hasil jerih payah yang tidak bisa mereka dapatkan setelah berusaha keras, kebanyakan dari mereka tidak tahan dan mengepalkan tangannya. Kenapa? Masih ingin memukulku?" Pemuda berkemeja putih tersenyum dingin. "Kalau kalian memukulku, aku akan membuat kalian tahu seberapa mahal pukulan ini. Pada saat itu, jangankan mendapatkan upah, kalian bahkan harus mengeluarkan uang lagi. Mengerti?" Setelah mendengar perkataan pemuda itu, mereka pun melepaskan kepalan tangan mereka. Benar, sekarang adalah masyarakat federal, mereka hanyalah rakyat tingkat dasar. Terdapat banyak hal yang tidak bisa mereka lawan. "Aku mohon. Istriku sedang menginap di rumah sakit. Kalau hari ini aku tidak bisa membayar biaya pengobatannya, dia akan diusir keluar. Aku mohon bantulah aku." Seorang pria parubaya tiba-tiba berteriak dengan sedih dan langsung terduduk di tanah. Dia terlihat sangat tidak berdaya. Bab 165. Apa kamu bisa mewakili Maple Rain Real Estate? Istrinya benar-benar dirawat di rumah sakit. "Upah kami boleh ditunda, tapi kalian sebaiknya membayar upahnya terlebih dahulu," kata Mandur. Orang-orang itu mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka adalah rekan kerja dan tahu dengan jelas masalah keluarga masing-masing. Kalau bukan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, apa mungkin pria yang berusia 40-an tahun sepertinya akan menangis di depan orang banyak? "Tidak mungkin. Pasti ada aturannya untuk semua hal. Kalau aku bilang tidak ya berarti tidak bisa, siapapun tidak bisa mendapat perlakuan istimewa. Dia dalam kesulitan, tapi masih banyak orang yang lebih sulit darinya. Maple Rain Real Estate bukanlah lembaga amal." Tidak disangka, pemuda berkemeja putih itu tidak peduli sama sekali. "Maple Rain Real Estate tidak berperi kemanusiaan," teriak pria parubaya itu dengan marah. Pemuda berkemeja putih itu tersenyum dingin dan menjawab, "Ya, benar. Kamu boleh menganggapnya seperti itu. Maple Rain Real Estate kami." Namun, sebelum pemuda itu selesai bicara, ada yang menyelanya. "Maple Rain Real Estate kalian? Apa kamu bisa mewakili Maple Rain Real Estate?" Suara nyaring itu datang tiba-tiba, langsung menyela perkataan pemuda berkemeja putih itu. Pemuda berkemeja putih mengira suara itu adalah teriakan salah satu pekerja yang ada di bawah, jadi dia pun langsung menjawab, "Benar, aku bisa mewakili Maple Rain Real Estate." "Kalau begitu kamu meletakkanku di posisi apa?" Masih dari suara itu, hanya saja terdengar sangat dingin. Pemuda berkemeja putih itu tercengang. Setelah itu dia pun buru-buru melihat ke arah datangnya suara itu. Detik berikutnya, ekspresi pemuda itu seketika membeku. Mulutnya terbuka tapi tidak mengatakan apa-apa. Banyak pekerja di bawah pun mengikuti arah tatapan pemuda berkemeja putih itu. Terlihat seorang pemuda yang berpakaian santai, melangkah dengan mantap ke arahnya. Pakaian santai pemuda ini tidaklah mewah. Ekspresi mukanya juga acuh tak acuh, tidak terlihat kemarahan sedikit pun. Tapi hawa dingin yang keluar dari badannya, membuat orang tidak berani memandang rendah dirinya. Selain itu, ini bukanlah yang terpenting. Hal terpenting adalah pemuda yang terlihat sangat sederhana ini diikuti lebih dari 20 pria parubaya di belakangnya. Semua pria parubaya itu mengenakan jas dan sepatu kulit, mereka terlihat penuh aura dan berpenampilan seperti orang sukses. Namun saat ini, gerombolan pria parubaya yang berpenampilan tidak sederhana itu mengikuti di belakang pemuda ini dengan patuh, bagaikan bawahan yang mengikuti majikannya. Ratusan pekerja di situ pun bingung, siapa dia? Para pekerja tidak mengenalnya, tapi ada seseorang yang mengenal orang-orang ini. Direktur Hendrik, teriak pemuda berkemeja putih itu dengan canggung. "Aku tahu, itulah mereka. Mereka adalah bos Maple Rain Real Estate, kembalikan uang hasil jerih payah kami." Seorang pekerja yang marah besar langsung mengambil segenggam pasir di sampingnya dan melemparkannya ke rombongan orang itu.
Valentino menyampingkan badannya dengan wajah tanpa ekspresi, pasir itu langsung mengenai seorang pria parubaya yang berada di belakangnya. Pria parubaya itu pun tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Selanjutnya, semakin banyak pasir dan batu yang dilempar ke arah mereka. Valentino tetap berjalan lurus ke depan, hanya saja kadang dia sedikit menyampingkan badannya untuk menghindari serangan pasir itu. Walau demikian, tak sedikit bebatuan yang memukul tubuhnya, Valentino hanya sedikit mengernyitkan keningnya dan sama sekali tidak bermaksud marah. Tuan Muda Valentino, orang-orang ini sangat tidak sopan. Anda berdiri di belakang saja, aku akan memanggilkan pengawal. Hendrik berkata dengan sedikit marah. Tubuh berharga Valentino mana boleh dilukai oleh orang secara sembarangan. Tidak perlu. Valentino mengibaskan tangannya. Apakah kamu tidak mendengar percakapan mereka sebelumnya? Aku yang berutang kepada mereka, jadi kita hanya bisa menerima amarah dari mereka. Kata Valentino sambil berjalan ke depan. Hentikan! Hentikan semuanya. Orang yang menegakkan keadilan untuk kalian sudah datang. Jika kalian memiliki keluhan, kalian dapat memberitahunya. Dia akan membantumu untuk mengatasinya. Hendrik berhenti sejenak, kemudian berteriak dengan keras. Ratusan pekerja tercengang, gerakan tangan mereka pun berhenti. Namun, masih ada keraguan di mata mereka. Apa anak muda seperti Valentino bisa mengatasi masalah mereka? Bukankah bos Maple Rain Real Estate adalah seorang pria parubaya yang berusia 50-an? Valentino tidak berkata apapun, dia hanya berjalan ke depan, menghampiri pemuda berkemeja putih itu. Kak, kamu? Pemuda berkemeja putih itu menunjuk Valentino, satu kalimat pun tidak bisa dikeluarkan olehnya, sikap sombongnya tadi pun sudah tidak terlihat lagi. Walau pemuda itu tidak tahu status Valentino sekarang, identitas Valentino pasti tidaklah sederhana karena Hendrik mengikutinya di belakang seperti bawahan. Pelak! Tanpa berkata apapun, Valentino langsung menampar muka pemuda itu. Suara tamparan ini terdengar sangat nyaring. Gerakan semua orang pun berhenti saat ini. Sorot mata semua orang pun mengikuti suara tamparan yang nyaring itu, tertuju pada Valentino. Katakan padaku, semahal apa tamparan ini? Tanya Valentino sambil melihat pemuda berkemeja putih itu dengan dingin. Pemuda berkemeja putih itu menutupi mukanya, wajahnya pun memerah. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sebelumnya, pemuda berkemeja putih ini masih berkata dengan nada sombong pada para pekerja, siapa yang berani memukulnya, dia akan membuat pekerja itu tahu seberapa mahalnya setelah memukulnya. Namun saat ini, Valentino menamparnya tanpa berkata apa-apa, juga masih bertanya padanya seberapa mahalnya pukulan ini. Pemuda itu pun tidak berani melawannya. Tamparan ini karena kamu sudah merusak nama baik Maple Rain Real Estate. Setelah ucapan Valentino selesai, dia langsung menampar wajah pemuda itu lagi. Tamparan ini menyebabkan pemuda berkemeja putih itu mundur beberapa langkah, dia hanya bisa menyimbangkan dirinya dengan memegang kusen pintu. Tamparan ini untuk mereka. Valentino menunjuk ke arah pekerja yang ada di bawah. Semuanya pun terkejut. Tidak ada yang menyangka Valentino akan langsung menampar pemuda berkemeja putih ini, 2 kali tanpa basa-basi. Sedangkan salah satu tamparan itu demi para pekerja. Sejujurnya, para pekerja itu sudah ingin memukul pemuda berkemeja putih ini sejak lama. Sayangnya, mereka tidak berani. Namun sekarang, Valentino sudah membantu mereka mewujudkan hal yang sudah lama ingin mereka lakukan. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak merasa bersemangat? Akan tetapi, setelah dibandingkan, mereka lebih memilih untuk mendapatkan uang hasil jerih payah mereka. Saat ini, Valentino berdiri di panggung depan pintu departemen proyek dengan tenang. Sorot mata semua orang berpusat padanya. Di sebelah kiri bawah panggung adalah ratusan pekerja, sedangkan sebelah kanan adalah sekumpulan eksekutif perusahaan Hendrik, mata mereka semua tertuju pada Valentino. Banyak eksekutif perusahaan yang tidak mengetahui identitas Valentino, tapi melihat Hendrik pun tidak berbicara, mereka juga tidak berani berkata. Kalian jangan berakting lagi, aku hanya ingin mendapatkan upahku. Teriak pria parubaya yang istrinya sakit parah. Valentino berbalik badan, setelah itu dia melihat orang-orang di sekeliling dan mengangkat tangannya di udara. Seketika semuanya menjadi hening. Hari ini aku datang untuk mengatasi semua masalah kalian, jadi kalian jangan panik. Ucap Valentino dengan datar. Tidak tahu kenapa, setelah para pekerja melihat ekspresi Valentino, mereka pun percaya padanya. Sepertinya Valentino ini adalah tipe orang yang bisa dengan mudah dipercayai orang. Bab 166 buat dia sadar. Tidak usah banyak bicara. Percuma saja bicara kalau tidak bisa memberikan uangnya hari ini. Benar. Kami ini keluar untuk menghasilkan uang dan tidak takut dengan pekerjaan apapun. Tapi kami tidak akan tinggal diam kalau upah kami tidak dibayar. Valentino mengangguk singkat sebagai isyarat agar semuanya diam, lalu menoleh ke samping. Apa ada penundaan untuk semua biaya di zona pengembangan kota Arteria? Tanya Valentino datar. Seorang pria parubaya langsung berdiri dan menatap Valentino dengan hormat. Tuan Valentino, aku yang bertanggung jawab mengatur keuangan perusahaan. Semua dana untuk zona pengembangan kota Arteria telah dialokasikan dan tidak ada pembayaran yang ditunggak. Semuanya digunakan dalam jumlah dan untuk waktu yang tepat. Direktur Hendrik telah mengatakan bahwa pekerja migran mengalami kesulitan untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi kami harus memperlakukan mereka dengan baik. Selama mereka tidak melanggar perjanjian kerja, maka kami harus memberikan mereka suasana kerja paling nyaman. Jawab pria parubaya itu dengan sopan. Hendrik mengangguk singkat. Dia memang mengatakan semua hal itu, sesuai dengan perintah yang Valentino berikan kepadanya.
Para pekerja migran itu merasa tersentuh begitu mendengarnya, tapi tidak ada yang menanggapi. Siapapun bisa mengatakan apa saja, tapi kata-kata itu hanya akan menjadi omong kosong belaka jika tidak dilaksanakan. Jadi, bisa dibilang tidak ada dana yang ditunggak untuk zona pengembangan di kota Arteria, benar? Tanya Valentino. Benar, Tuan Valentino. Sama sekali tidak ada dana yang ditunggak. Aku bisa mengeluarkan laporan keuangannya kapanpun. Jawab pria parubaya itu dengan sigap. Semua orang pun menjadi paham saat ini. Entah Hendrik maupun para pekerja migran itu, mereka semua jadi mengerti. Para pekerja itu tidak mendapatkan uang yang diberikan oleh Maple Rain Real Estate, jadi masalahnya pasti terletak pada orang yang bertanggung jawab atas dana itu. Kemana uangnya pergi? Valentino perlahan-lahan menoleh dan menatap si pemuda berkemeja putih. Itu. Pemuda berkemeja putih itu membelalakan matanya dan menjadi sangat gugup seperti penjahat yang tertangkap basah. Kemana uangnya? Tanya Valentino lagi sambil menatap pemuda berkemeja putih itu dengan ekspresi datar. Sambil terbata-bata, si pemuda berkemeja putih pun memanggil nama Simon. Bam! Tepat pada saat itu, Simon membuka pintu ruangan dan berjalan masuk dengan wajah yang merah padam. Evan, kamu masih belum mengusir para pekerja migran itu pergi? Cepat usir mereka. Kamu mau uangnya atau tidak? Kuberitahu kalian, ya. Riwayat kalian akan tamat kalau berani-beraninya menyinggung kami. Umpat Simon dengan marah. Valentino melirik Simon dan bertanya. Apa kamu orang yang bertanggung jawab untuk setengah bagian timur dari kota Arteria? Ya. Simon balas menatap Valentino. Siapa kamu, bocah? Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Pergi! Seru Simon sambil menjulurkan tangannya dan mendorong Valentino pergi. Akan tetapi, seorang pria parubaya tiba-tiba berseru. Simon Medira, kalau kamu berani menyentuhnya sedikit saja, kamu akan mati hari ini. Simon tertegun sesaat, lalu menoleh ke arah sumber suara. Matanya yang terlihat sayu sontak membelalak lebar begitu melihat pria parubaya berjas dan bersepatu kulit di kejauhan. Pelak! Valentino sedikit mengernyit dan menampar wajah Simon. Buat dia sadar. Siap, Tuan Valentino. Beberapa orang pengawal segera berjalan maju dan masing-masing orang menahan tangan Simon. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Cepat lepaskan aku. Simon sontak memberontak. Tanpa membuang-buang waktu, seorang pengawal berbaju hitam mencengkeram leher Simon dengan satu tangan sementara tangan kanannya menampar Simon 3 kali. 3 tamparan itu terasa menyengat di wajah Simon, matanya menjadi berkunang-kunang dan kepalanya berdengung. Simon adalah penguasa di setengah bagian timur zona pengembangan kota Arteria. Bukan sebuah hal yang dibesar-besarkan jika mengatakan bahwa di tempat ini, Simon bagaikan seorang kaisar yang setiap harinya selalu mendominasi. Mana pernah dia dipukuli seperti ini? Amarah Simon menjadi tersulut, tapi dia juga tidak berani meluapkannya. Bagaimanapun juga, dia tahu pasti terjadi sesuatu sehingga ada begitu banyak orang dari jajaran direksi perusahaan yang hadir saat ini. Tidak peduli seberapa berkuasanya dia hanya memiliki wewenang di tempat ini. Mana mungkin dia bisa lebih berkuasa daripada semua petinggi Maple Rain Real Estate yang hadir saat ini. Sudah sadar? Valentino menatap Simon dengan sorot datar. Lanjutkan, buat dia sadar sepenuhnya. Sahut Valentino sambil melambaikan tangannya. Si pengawal berpakaian hitam itu langsung menuruti perintah Valentino dan kembali menampar Simon tanpa banyak basa-basi. Bunyi tamparan yang garing pun bergema di daerah proyek seluas ratusan meter itu. Semua orang tercengang dengan ketegasan Valentino. Apa yang mereka lihat saat ini benar-benar adalah sebuah pemukulan atau lebih tepatnya, hajaran. Awalnya, wajah Simon merah padam karena dia habis menenggak banyak bir. Sekarang, wajahnya bengkak dan merah karena ditampar belasan kali. Bahkan wajahnya menjadi sebesar kepala hewan gemuk. Kesadarannya pun benar-benar kembali dan matanya langsung terbuka. Aku sudah sadar. Tolong jangan pukuli aku lagi. Seru Simon sambil memohon ampun menahan sakit. Meskipun begitu, si pengawal berbaju hitam tetap menamparnya 2 kali lagi sebelum akhirnya berdiri di samping. Mana uangnya? Tanya Valentino langsung ke topik pembicaraannya. Uang apa? Hati Simon serasa menjadi sesak. Haha, masih belum sadar rupanya. Dengus Valentino dengan dingin. Tanpa rasa ragu sama sekali, pengawal berbaju hitam itu kembali melangkah maju dan mengangkat tangannya. Aku akan bicara. Seru Simon, dia tidak berani berpura-pura lagi. Uangnya ada padaku. Tolong berikan aku sedikit waktu, aku pasti akan segera mengeluarkannya dalam jumlah yang banyak. Tapi sekarang, aku mau uangnya sekarang. Sahut Valentino dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang uangnya tidak bisa aku keluarkan. Ekspresi Simon nampak kesulitan menjelaskan. Valentino mengambil satu langkah maju dan menatap Simon dengan dingin. Ku bilang, aku mau uangnya sekarang. Mereka juga menginginkannya sekarang. Kamu mengerti atau tidak? Rasa takut sontak merayapi hati Simon tatkala dia bertatapan mata dengan Valentino, tubuhnya langsung gemetaran. Tatapan Valentino benar-benar terlihat menakutkan. Simon bahkan curiga Valentino akan membunuhnya seandainya dia terus bersilat lidah. Para pekerja migran yang memperhatikan sikap Valentino pun perlahan-lahan menjadi percaya kepadanya. Simon terdiam selama beberapa saat dan akhirnya berkata dengan jujur.
Uangnya sudah habis kupakai untuk berjudi. Semua orang sontak termangu begitu mendengarnya. Mereka awalnya mengira Simon mungkin mengorupsi uang itu karena menginginkannya untuk dirinya sendiri. Tidak disangka dia ternyata malah menggunakannya untuk berjudi. Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa uangnya kembali? Simon, dasar kamu keparat sialan. Istriku sedang menunggu untuk berobat di rumah sakit, tapi kamu malah menggunakan uang yang kuhasilkan dengan susah payah untuk berjudi. Sialan kamu, Simon. Dasar bajingan. Raung pria parubaya itu dengan murka. Tangannya mengepal kuat-kuat dan matanya memerah marah. Para pekerja migran yang lainnya juga ikut menjadi marah. Betapa mereka berharap bisa mencabik-cabik Simon detik ini juga. Mereka semua sudah berusia 40 tahun lebih. Siapa di antara mereka yang tidak akan berusia 50 tahun sebentar lagi dan tidak memiliki orang tua serta anak-anak untuk dibiayai hidupnya? Kehidupan seluruh keluarga mereka bergantung pada gaji yang mereka dapatkan. Mereka awalnya berpikir sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di perusahaan yang mumpuni. Mereka kira tahun ini bisa membawa pulang lebih banyak uang bagi keluarga mereka, bisa membelikan pakaian baru untuk ibu mereka yang sudah tua, serta dapat membeli mainan baru untuk anak-anak mereka. Bab 167 Aku, Valentino, akan membela kalian. Pada akhirnya, gaji pekerja dihabiskan oleh Simon. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Simon, kamu sadis sekali. Tidak masalah bagi kami untuk hidup susah, tapi kamu membuat keluargaku menderita, maka aku tidak akan mengampunimu. Benar, kami tidak masalah untuk hidup susah di luar, tapi kamu bahkan membuat keluarga kami hidup menderita. Aku akan membunuhmu. Dalam sekejap, semua pekerja tidak berhenti memarahi Simon. Kalau itu adalah uang Simon sendiri, dihabiskan juga tidak masalah. Namun, Simon tidak memiliki hak mengambil uang orang lain untuk berjudi. Hidup susah. Apa makanan yang biasanya kalian makan? Tanya Valentino sambil membalikkan badan. Valentino pasti akan membuat Simon menyerahkan uangnya. Simon ingin mendapatkan uang dari Maple Rain Real Estate. Hal ini tidak mungkin. Mendengar pertanyaan Valentino, pria parubaya yang bertanggung jawab di bagian keuangan terkejut lagi. Dia langsung berdiri. Tuan Valentino, sesuai dengan aturan perusahaan, setiap minggu harus melakukan 2 kali perubahan menu untuk pekerja, dan pada hari biasanya harus menjamin untuk menyediakan 2 lauk, 1 daging, 1 sayur dan juga ada sup. Perusahaan bahkan menetapkan cara memasak yang berstandar, lalu diberikan ke zona pengembangan untuk dijalankan, pembayarannya pada setiap hari Senin. Karena Direktur Hendrik mengatakan bahwa para pekerja adalah kerja fisik, maka harus menjamin mereka akan kenyang dan makan makanan bergizi. Jadi, dana yang diperlukan tidak pernah berkurang. Aku ada catatan keuangannya. Pria parubaya menjelaskannya dengan maksud perusahaan pasti sudah memberikan uangnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dimakan para pekerja. 2 lauk dan 1 sup. Aku tidak pernah melihatnya, kata seorang pekerja dengan marah. Saat aku baru-baru datang, 3 hari pertama memang begitu. Itu adalah makanan terbaikku selama belasan tahun menjadi pekerja konstruksi. Namun, 3 hari kemudian, makanan berubah menjadi semakin buruk. Aku merasa hanya kami yang sanggup memakannya. Orang lain tidak mungkin sanggup makan. Lihatlah, inilah yang kami makan. Seorang pekerja langsung menunjukkan mangkuk makannya. Ekspresi Valentino langsung berubah saat melihat makanan di dalam mangkuknya. Di dalam mangkuk itu adalah tumis kundur, tapi Valentino tidak melihat minyak sedikit pun. Bisa dikatakan ini adalah kundur rebus. Lebih parah lagi, bahkan kulitnya juga tidak dikupas. Kundur itu hanya dipotong dengan asal, baru dimasak setengah matang saja langsung diberikan kepada pekerja. Bisa dikatakan, ini bukanlah makanan manusia. Kamu bahkan mengorupsi uang makan, memang hebat. Valentino sangat marah, dia langsung menampar Simon. Bawakan kemari makanan itu, teriak Valentino. Pengawal berbaju hitam di samping langsung berjalan ke bawah, lalu mengambil kundur rebus dari pekerja itu. Lepaskan dia, suruh dia makan. Valentino berkata dengan tegas. 2 pengawal langsung melepaskan Simon. Mereka meletakkan kundur di depan Simon. Ini, Tuan Valentino, aku. Ekspresi Simon sekarang sangat masam. Makan. Valentino tidak berbasa-basi dengan Simon. Dia langsung melontarkan satu kata dengan tegas. Simon, kalau kamu tidak ingin mati, maka lakukan sesuai perintah Tuan Valentino. Pria parubaya yang berada di bawah berteriak. Simon melirik pria itu. Seketika hatinya pun menjadi putus asa. Bahkan orang yang membelanya juga berkata begitu. Apa yang masih bisa Simon lakukan? Simon merasa ragu. Setelah itu dia memberanikan diri memasukkan sepotong kundur ke dalam mulutnya. Wek! Kundur yang barusan masuk ke mulutnya langsung dimuntahkan. Habiskan sebanyak yang kamu muntahkan. Valentino menatap Simon dengan tatapan dingin. Kamu memberikan makanan ini kepada pekerja, tapi kenapa kamu tidak bisa memakannya? Simon sangat menderita, kini dia terpaksa mengambil sepotong kundur dan memasukkan ke dalam mulutnya sambil menahan keinginan untuk memuntahkannya. Kundur sangat keras, meskipun sudah direbus juga susah dikunyah. Namun, Simon tidak berani memuntahkan lagi. Dia hanya mengunyah dengan kuat dan memaksa menelannya. Kulit kundur yang belum dikunyah sampai hancur membuat tenggorokannya kesakitan. Gue! Simon masih ingin muntah, tapi dia tidak berani memuntahkannya saat melihat tatapan mata Valentino. Tuan Valentino, aku tidak sanggup makan. Simon melihat Valentino dengan ekspresi memohon. Jadi, apakah mereka sanggup makan? Tanya Valentino dengan dingin. Mereka adalah pekerja.
Simon melihat sekilas pekerja yang berada di bawah dan menjawab dengan suara yang kecil. Kali ini Valentino tidak mengatakan apapun, dia langsung menendang Simon dengan keras. Valentino benar-benar sangat kesal karena sampah seperti Simon. Jadi, mereka bisa makan karena mereka pekerja. Kamu tidak bisa makan karena kamu penanggung jawab. Kamu lebih tinggi dari yang lain. Kamu lebih mulia dari yang lain. Orang yang kehilangan kemanusiaannya sama sekali, bukanlah manusia. Valentino mengatakannya sambil melihat Simon. Bagus. Ratusan pekerja di bawah langsung bersorak sambil bertepuk tangan. Kali ini, mereka semua menyadari kalau Valentino datang untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Semua pekerja ini adalah orang yang baik, mereka pasti akan berterima kasih kepada orang yang memperlakukan mereka dengan jujur. Bawa dia pergi! Setelah Valentino mengatakannya, dua pengawal langsung menyeret Simon. Kalian mau bawa aku kemana? Seharusnya kalian tuntut aku. Apa yang kalian lakukan? Simon langsung panik dan tidak berhenti berteriak. Awalnya dia mengira meskipun ketahuan, dirinya hanya akan dituntut saja. Sampai saat itu, dia hanya perlu menyuap saja. Baginya, membuat jaminan untuk persidangan bukanlah hal yang sulit, lagi pula dirinya hanya menggunakan dana perusahaan, bukanlah membunuh. Namun, Simon tidak menyangka Valentino mau membawa dia pergi. Apakah Valentino mau menyelesaikannya sendiri? Simon tidak tahu apa yang mau dilakukan Valentino terhadapnya. Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Dia malah melihat ke arah pemuda berkemeja putih. Bawa dia juga! Dua pengawal langsung menahan pemuda berkemeja putih. Tuan Valentino, bagaimana dengan uang kami kalau kamu membawa mereka pergi? Seorang pekerja memberanikan diri untuk bertanya. Tenang saja. Kalian bekerja untuk Maple Rain Real Estate, tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Kerja keras dan keringat kalian tidak akan sia-sia. Aku jamin akan memberikan kalian uang dengan jumlah yang tepat. Valentino berdiri di tempat, mengatakan kepada semua orang dengan tegas. Pelak! 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 Semua pekerja bertepuk tangan sekali lagi, sambil melihat Valentino dengan semangat. Bahkan ada pekerja yang terharu sampai menangis. Pria berusia sekitar 40 tahun, semua keluarga bergantung padanya, meskipun dia menderita di luar, dia juga hanya bisa menahannya. Adanya tanggung jawab akan keluarga yang membuat mereka tidak boleh melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Kini, ada yang menegakkan keadilan untuk mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terharu? Valentino mengulurkan kedua tangannya perlahan bergerak ke bawah, suasana langsung menjadi hening.